Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai aktivitas air. Ada yang tahu itu apa? Iya betul, berenang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus berdoa terlebih dahulu agar saat belajar diberikan kelancaran dan diberikan manfaat. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, apa sih tujuannya? Yaitu agar anak-anak memahami gerak dasar mengambang dan meluncur di air. Lalu yang kedua, agar anak-anak memahami tentang menjaga keselamatan diri dan orang lain di dalam aktivitas air. Nah, selanjutnya sini kita akan membahas tentang gerak dasar mengambang. Nah, yang pertama, mengambang berpegangan pada tepi kolam renang. Bagaimana sih cara melakukannya? Nah, di sini ada gambarnya ya. Yang pertama, caranya yaitu sikap berdiri membelakangi dinding kolam. Lalu yang kedua, bahu dan tangan disandarkan pada tepi kolam. Nah, yang ketiga, gerakan kaki dengan cara menekan air ke arah depan dan bawah. Jadi, kakinya naik ke atas dan ke bawah. Nah, lalu yang keempat, ketika air ditekan ke bawah, maka pinggul atau pinggang diangkat ke depan atau ke atas sehingga sejajar dengan permukaan air. Nah, yang kelima, kaki tetap berada di air. Sampai sini paham? Baik, Ibu lanjut ya. Yang kedua, gerak dasar mengambang, yaitu mengambang berpegangan pada teman. Nah, siapa yang pernah mencoba? Baik, nih seperti gambar yang pertama. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu berdiri berhadapan dan saling berpegangan tangan. Nah, lalu yang kedua, satu orang membungkuk dan satu orang yang lainnya siap untuk menarik. Nah, setelah itu tariklah ke depan dengan sikap telungkup lurus sejajar dengan permukaan air. Yang keempat, orang yang menarik berjalan ke belakang. Berarti orang yang berdiri di dalam gambar berjalan ke belakang, betul. Nah, selanjutnya yaitu gerakan mengambang sambil berpegangan dinding kolam. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, kedua telapak tangan di dinding kolam. Posisi badan telungkup atau tengkurap ya. Lalu yang kedua, lengan, badan, dan kedua kaki lurus. Setelah itu, gerakan kedua kaki ke atas dan ke bawah secara bergantian. Nah, menggerakkannya dari paha hingga lutut seperti itu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu meluncur dengan kaki menempel pada tepi kolam. Nah, kalau tadi kita membahas mengambang, sekarang meluncur. Ada yang tahu meluncur itu apa? Iya, meluncur adalah pergerakan maju menggunakan dorongan. Nah, yang pertama yaitu meluncur
dengan kaki menempel pada tepi kolam. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, berdiri di tepi kolam berenang. Nah, ini di gambar pertama dia berdiri. Lalu kedua, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan diluruskan ke depan. Nah, seperti gambar ya. Lalu yang ketiga, pandangan tertuju pada air kolam renang. Yang keempat, tolakan kaki pada dinding kolam hingga meluncur. Nah, itu ada ya. Sebelah kakinya ada yang menempel pada dinding kolam. Ketika ingin meluncur, maka kakinya akan mendorong dinding kolam sehingga akan meluncur seperti pada gambar. Betul. Nah, selanjutnya yaitu meluncur menggunakan punggung. Nah, biasanya ini digunakan untuk berenang gaya punggung. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, berpegangan pada tepi kolam. Nah, seperti di gambar. Lalu yang kedua, kedua kaki ditekuk ke atas sehingga kedua telapak kaki bertumpu kepada dinding kolam. Betul. Yang ketiga, lepaskan pegangan dan dorong badan menggunakan kaki. Nah, ini ada ya. Dari sikap jongkok didorong, maka badannya akan lurus. Yang keempat, posisi kepala diluruskan ke belakang dan wajah berada di permukaan air. Jadi, kepalanya harus berada di atas permukaan air. Kalau di dalam, nanti tenggelam. Betul. Yang ketiga, ada gerakan meluncur menggunakan pelampung. Nah, seperti apa cara melakukannya? Yang pertama, kedua tangan berpegangan pada pelampung. Nah, yang kedua, letakkan pelampung di depan badan dan di atas permukaan air. Yang ketiga, angkat kedua kaki ke permukaan air secara bersamaan. Nah, lihat di gambar. Ini tangannya ke depan, lalu kakinya diangkat ke permukaan air. Nah, yang keempat, meluncurlah dengan tetap berpegangan pada pelampung. Betul. Nah, selanjutnya yaitu bahaya yang ada di kolam renang. Nah, tadi kita sudah membahas mengambang dan mengapung. Sekarang bagaimana cara menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam berenang? Nah, di sini ada bahaya yang ada di kolam renang. Apa saja ya? Kita lihat ya. Yang pertama, tenggelam. Nah, tenggelam bisa terjadi karena tidak mahir dalam berenang atau mengalami kram kaki. Nah, bisa juga selain karena tidak mahir berenang dan kram, karena kita tidak tahu seberapa dalam kolam tersebut. Nah, yang kedua, lantai licin. Nah, bahaya yang ada di kolam renang yaitu lantai licin. Apa sih penyebab lantai licin? Iya, karena ada cipratan air pada saat berenang. Nah, kram atau bisa jadi karena keramik yang digunakan jarang dibersihkan sehingga menjadi licin. Lalu yang ketiga, keramik pecah. Nah, karena sudah lama, maka bisa jadi keramiknya akan pecah pada sudut kolam atau tepi kolam. Seperti itu. Nah, setelah bahaya yang ada di kolam renang, selanjutnya ada tindakan pencegahan kecelakaan di air. Ada yang tahu seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, kecelakaan bisa dicegah apabila melakukan pemanasan sebelum berenang. Maka akan
mencegah terjadinya cedera atau kram kaki. Yang kedua, belajar mengatasi rasa kram dan jangan panik. Jadi ketika kram itu biasanya kakinya ditarik dulu dan jangan panik. Yang ketiga, memperhatikan jalur renang. Nah, apabila kita memperhatikan jalur renang, maka tidak akan terjadi tabrakan dengan perenang yang lainnya. Yang keempat, sebelum berenang, kita harus cari tahu dulu seberapa dalam kolam yang akan kita gunakan. Lalu yang kelima, ketika kalian ingin berenang, maka ajaklah orang dewasa atau seperti ibu guru, bapak guru, atau kakak dan orang tua kalian. Yang keenam, jangan berlari di tepi kolam renang. Nah, itu karena lantainya licin, maka jangan berlari di tepi kolam renang. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Apabila ingin bertanya, boleh japri ke ibu ya. Nah, demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya, kolam renang merupakan tempat untuk melakukan aktivitas air, khususnya berenang. Ketika berada di kolam renang harus bersikap hati-hati agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk tugasnya boleh dicatat dan dijawab di buku catatan kalian ya, Nak. Yang pertama, bagaimana cara mengambang berpegangan dengan teman? Lalu yang kedua, bagaimana cara meluncur dengan kaki menempel pada tepi kolam renang? Yang ketiga, sebutkan bahaya yang ada di kolam renang. Yang keempat, apa saja tindakan pencegahan kecelakaan di air? Yang kelima, bagaimana cara meluncur menggunakan punggung? Nah, ini ya Nak tugasnya. Demikian penyampaian materi dari Ibu. Terima kasih, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.